Guys, kali ini kita bahas mengenai Mahfud MD yuk. Pernah ada pembahasan tentang penambahan masa jabatan presiden dan wapres, baik untuk menjadi 3 periode maupun untuk memperpanjang 1 atau 2 tahun. Tuh kan? Aduh. Jokowi ini ingin mempertahankan kekuasaan itu sudah lama dan langkah-langkahnya tidak pernah berhenti. Ya. Coba kalau dia bukan anaknya presiden, dapat enggak kayak gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita, Sirait Media. Ya, teman-teman yang baru tahu channel ini tolong bantu klik tombol bertulisan subscribe ya. Dukung channel ini teman-teman biar terus kita menyuarakan suara rakyat jelata. Oke, di kesempatan kali ini saya menemukan video yang thumbnailnya sangat-sangat mengerikan gitu ya, ataupun kepercayaan rakyat kepada Jokowi memudar gitu ya. Itu sangat mendramatis sekali gitu ya teman-teman. Jadi di situ ada Iriana akui menyesal anaknya jadi DPO seputar politik pemerintahan Jokowi gitu ya. Ini siapa yang membuat video ini seperti ini aku juga nggak tahu kawan-kawan. Yang jelas ini sempat rame video ini ya. Ternyata setelah kita buka pernyataan Pak Mahfud, nah ini dia teman-teman, ini sangat-sangat wow lah gitu ya. Tapi kita tahu ini pasti narasinya ya yang nggak suka dengan Pak Jokowi ya. Video ini kayaknya ingin menjatuhkan Pak Presiden Jokowi dengan keluarganya ya. Dan aku heran juga ya, kenapa sekarang ini ya Pak Mahfud gencar menjelekkan ataupun menyerang Pak Jokowi. Padahal Pak Jokowi dulu adalah atasannya gitu ya. Pak Mahfud ini adalah bagian dari menteri dulu di zamannya Pak Jokowi ya, sebelum dia mengundurkan diri gitu ya di last minute-nya Pilpres gitu teman-teman ya. Pak Mahfud ini bisa dibilang orang andalan ini juga dulu Pak Jokowi gitu ya. Jadi Pak Jokowi yang memberikan kerja kepada Pak Mahfud gitu ya, tanpa harus ya bela-bela saat dukung dan sebagainya zaman kampanyenya gitu ya. Tetapi Pak Jokowi melihat beliau ini layak untuk jadi Menko Polhukam ya kalau nggak salah ya. Saya udah sempat lupa juga, dan akhirnya diberikan nama Pak Jokowi. Tapi sekarang ketika keluar dari pemerintahan teman-teman, Pak Mahfud ini menyerang Pak Jokowi bahkan sampai ke keluarganya. Ini yang buat saya apa ya, kayak pepatah bilang habis manis sepah dibuang gitu ya. Tapi kalau kritikannya yang benar sih oke lah gitu teman-teman, masuk akal gitu, benar fakta gitu, nggak apa-apa. Tapi kayaknya Pak Mahfud ini udah seperti anak abah gitu ya, udah mulai ikut-ikutan kayak anak abah, menyerang tanpa ada bukti faktanya. Itu yang membuat saya semakin melihat ini udah mulai kedar juga ini beliau ini gitu ya. Apakah karena kesal Pak Mahfud dulu kalah Pilpres gitu ya? Ini saya juga nggak tahu. Nanti kalian komen di bawah ya teman-teman. Tapi sebelumnya kita akan simak dulu video berikut ini. Kalau dia bukan anaknya presiden, dapat enggak kayak gitu? Misalnya anak saya misalnya. Betul. Nggak bakal dapat. Betul. Private jet sampai ke Amerika sekian hari lalu dengan
sekian penumpang, hotelnya juga bisa saja ditanggung gitu kan. Itu kalau anaknya orang biasa kan nggak bisa. Iya. Itu kan karena anak Ya, presiden. mana bisa. Nah, di situ sebenarnya jiwa larangan gratifikasi itu ya seperti itu. Pemberian Sudah aku komentari juga ya, kalau anak orang biasa mana bisa ya kan, tetapi ya kan, Kaisang ini mempunyai teman, bapaknya itu mempunyai jet pribadi ya kan, jadi Kaisang ini diajak lah ya pergi ke Amerika oleh temannya itu ya kan, ya Kaisang mau aja lah ya kan, karena itu gratis ya kan. Ya kalau Pak Mahfud bilang kayak gini seolah-olah Kaisang ini nggak boleh naik jet pribadi gitu ya kan. Aduh, oke lanjut lah. pemberian yang tidak resmi melanggar hukum, tidak resmi menyuap, tidak resmi mengambil uang negara, tetapi dia pemberian yang diduga punya motif balas jasa Ya. atau motif minta sesuatu, kan gitu. Kalau misalnya Pak nanti setelah dilakukan klarifikasi atau apapun namanya penyelidikan dan misalnya ketahuan bahwa ini terjadi, fasilitas ini diberikan karena memang punya kepentingan si punya jet pribadi kepada bapaknya presiden gitu ya. Apakah nanti ada unsur bisa tindak pidana korupsinya di situ, Pak? Ya bagian dari korupsi karena gratifikasi itu ya itu hukumannya hukuman korupsi, Hukuman korupsi. masuk di dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-undang tindak pidana korupsi itu menyebut satu, korupsi itu barang siapa merugikan keuangan negara untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan cara melawan hukum, itu korupsi. Yang kedua, menerima suap atau penyuapan. Lalu yang ketiga, gratifikasi. Masuk di situ. Masuk di situ ya. Iya, masuk di undang-undang korupsi, termasuk tiket pesawat, tiket kereta api. Jadi bisa serius hotel. sekali, bisa serius Ada. masalahnya ya. Disebut secara eksplisit di undang-undang bahwa itu gratifikasi. Eksplisit. Nanti lihat aja undang-undangnya. Sebaliknya Pak, kalau misalnya dalam penyelidikan itu atau klarifikasi itu ditemukan bahwa ini bukan gratifikasi karena misalnya itu pendapatan Kaisang dari bisnisnya Kaisang kira-kira gitu ya. Apakah tidak sebaiknya ini diteruskan kepada petugas pajak karena ada nilai yang dihasilkan? Charter pesawat ke sana itu kan 8,67 miliar katanya. Ya. Bisa masuk kepada bisa masuk aparat ke pajak situ. kan? Dari hasil klarifikasi, kalau mau disebut klarifikasi, Yeah. kalau mau disebut penyelidikan atau pemeriksaan boleh juga. Nanti yang perlu dilakukan oleh KPK, kesimpulan itu akan ditemukan. Oh, ini bukan gratifikasi. Ini hasilnya. Nah, kalau begitu mana pajaknya? Kamu bisa Betul. mengeluarkan uang segitu berarti punya keuntungan jauh lebih besar dari sekian puluh miliar yang kamu keluarkan ke situ. Lalu pajak perusahaannya mana? Kan gitu. Betul. Akan ketemu di situ. Jadi kalau Penggelapan misalnya pajak. KPK betul memanggil Kaisang menghadirkan, lalu akan ada dua kemungkinan diproses karena dugaan gratifikasi, atau kalau tidak gratifikasi, mestinya ini langsung ke perpajakan ya. Ya. Orang akan lihat bagaimana laporan pajaknya Kaisang dong. di sana. Iya. Nah, itu tadi ya videonya teman-teman ya. Sudah teman-teman lihat, tolong coba kalian komentari ya. Kalau anak orang biasa mana bisa, tetapi Kaisang ini mempunyai teman bapaknya itu mempunyai jet pribadi gitu ya. Makanya diajak ya, namanya pertemanan lah gitu ya. Anak orang kaya gitu ya. Ya wajar aja lah gitu, dan menurut saya ya wajar-wajar aja ya. Saya juga punya teman kadang diajak gitu, ayo temenin gua nih ke luar negeri gitu, ininya ya kita sambil liburan juga gitu, sambil kadang medical check up gitu, berobat dan sebagainya gitu ya. Jadi Kaisang ini diajaklah pergi ke Amerika oleh temannya teman-teman. Ya kemungkinan besar juga kalau kita diajak teman gitu ya, kita pergi ya kita pasti ikut lah gitu, mempersiapkan dan ajak juga istri dan sebagainya gitu. Kalau bisa teman yang mengajak ini mengizinkan ya kenapa tidak gitu, apalagi ini gratis gitu ya teman-teman ya. Kita lanjut videonya berikut ini, video. Dan di sini Pak Mahfud juga singgung masa lalu Bobi Nasution pakai jet pribadi ya. Tetapi teman-teman di sini
kita melihat Bobi Nasution akui naik jet pribadi itu sewa. Silakan dicek, bukan uang korupsi gitu ya. Itu disewa gitu ya. Udah jelas itu disewa, teman-teman. Kalau tuh uang sendiri dari perusahaan goreng pisang atau apa gitu kan bisa aja. Tapi menurut Iya Pak kan? Mahfud, kira-kira goreng pisang. pengusaha pisang soalnya Pak. Pengusaha pisang, goreng pisang pengusaha pisangnya sama aja. Tapi Bapak lihat kondisi KPK sekarang, berani nggak sih Pak melakukan itu? Kelihatannya dia menunggu waktu untuk berhenti aja, kamuflase. Oh, buying time. Kayaknya Buying time, karena udah mepet, untuk udah mau bicara berakhir. gini, bicara gitu. Oh, Karena ya? yang berani tinggal satu sekarang. Yang lain kan udah hilang tuh. Ya. Mana tuh Pak Nawawi, Pak Pak Mulado. Nawawi jarang kita lihat ya. Padahal masyarakat tuh selalu senang loh kalau ada orang KPK bicara gini Betul. gitu. Ini enggak ada nih si Tanah, si Pak Gufron dan Gufron. Tanak serius ikut Udah seleksi. hilang. Tinggal Pak Alex saja Hmm. yang sekarang menyuarakan KPK. Juru bicaranya juga tidak setaf Fikri ya yang baru diganti itu kan lumayan tuh, yang sekarang melipir juga. Tapi enggak apa-apa kan memang sebentar lagi mau ganti, sehingga mungkin lebih selamat udahlah nanti aja gitu. Mungkin ya. Sehingga melakukan penundaan dan buying time tadi. Dari sisi sikap atau keteladanan yang harus diberikan Pak, apakah tidak sebaiknya, kan selama ini kan kita dengarkan Kaisang tidak memberikan respon apa-apa, dia di Amerika nggak ada respon, nggak ada jawaban apa-apa, orang ramai di sini berdebat kayak ini. Iya, seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul ini saya begini, biayanya dari sini dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka gitu. Pasti Yang Kaisang akan muncul. Semuanya dia Direktorat Jenderal Pajak diam juga ya. Belum ada Pak suaranya. Pajak, bea cukai dan Harusnya itu kan mereka banyak aktif kan? juga, Bang. Keluar masuk bandara tanpa pemeriksaan, tanpa dihitung barangnya itu kan, itu harusnya bea cukai menjelaskan meskipun diperiksa ya sudah gitu. Sempat Pak Justinus Pratowo sempat menjelaskan, tapi saya kira kalau Dirjen Pajaknya belum Pak. Iya, bolehlah diwakili oleh pokoknya institusi yang terkait harus menjelaskan gitu. Pak, soal Bobi Nasution. Jadi kan ini lagi ya. Bapak waktu itu mengatakan untuk supaya menghadirkan. Ini lain lagi nih. Ini gimana Pak pandangan Pak Mahfud? Kalau menurut saya ini kan kasus tindak pidana korupsi yang berdasar fakta persidangan itu sudah disebutkan bahwa kasus itu terkait dengan Blok Medan, dan ketika Blok Medan itu ditanya siapa itu Blok Medan itu Kahiyang Ayu dan Bobi. Nah berarti dia terkait di situ. Mestinya diperiksa dong. Itu tadi kalau KPK-nya tidak melipir-melipir, itu harusnya diperiksa, dipanggil gitu. Ini apa kan gitu. Lalu di fakta-fakta persidangan yang sudah ada itu diperiksa juga, itu kan sudah ada fakta dan data pendukungnya kan sudah muncul di persidangan. Sejauh ini respon penyidik mengatakan itu ketika proses penyidikan kami tidak menemukan, hanya muncul belakangan di sidang. Harusnya kan sidang itu di follow up lagi oleh penyidik ya? Iya, penyidik tidak benar yang begitu itu. Muncul di tengah jalan ya kan harus ditindaklanjuti sebagai kasus baru. Karena penyidikan itu kan tidak berhenti di pengadilan. Iya, penyidikan di situ kan. Lalu kok muncul ini? Bisa dibuka sebagai kasus baru, kasus lain. Tidak harus terkait dengan itu. Memang peristiwanya terkait dengan itu, tapi tindakan pidana korupsinya kan bisa dibuat tersendiri. Ini kalau mau bersih. Kita juga belum tahu ya apa benar itu Bobi melakukan itu. Kan Bobi sendiri belum pernah bicara itu. Iya, ditanya Kaisang wartawan. belum pernah bicara juga gitu. Iya, semua tidak memberikan respon ini. Iya, Pak. tidak memberikan respon. Yang ramai kan di pengadilan sudah menjadi fakta persidangan. Gitu. Saya khawatir nanti nih, nanti kalau sudah divonis gitu ya, ditunda lagi kan, nunggu inkrah, naik banding dulu. Habis itu naik banding kasasi lagi, itu lama sampai habis masa jabatan presiden, sampai selesai pilkada. Dan kalau sudah selesai pilkada dan dia sudah terpilih, itu muncul agak sulit juga. Kan gitu. Atau ini buying time juga Mas, semua pelaku penegak hukum Pak, sampai menunggu misalnya pergantian presiden baru setelah itu baru mereka. Bisa jadi begitu juga. Ya, itu kan yang saya katakan tadi, buying time kan, karena akan terjadi ini pergantian kan. Ya kita berharap lah nanti sesudah Pak Prabowo in position untuk itu ya
Itu supaya dibiarkan. Maksud saya tidak usah didorong, dibiarkan aja hukum bekerja. Tetapi jangan dihalangi, kan gitu. Iya. Jangan dihalangi, biar aja hukum bekerja. Nah itu baru bagus. Beberapa orang ingin membangun opini seolah-olah keluarga Pak Jokowi ini ya korupsi ataupun makan uang rakyat gitu teman-teman ya, supaya Pak Jokowi ini semakin dibenci oleh masyarakat Indonesia gitu. Tetapi maaflah ya gitu ya, untuk kita ini pendukungnya Pak Jokowi nggak termakan dengan berita-berita yang kayak gini, karena kita tunggu dulu gitu kan kita lihat dulu, kita observasi dulu, baru kita menyimpulkan gitu ya. Dan yang jelas-jelas aja gitu, Pak Jokowi itu udah tipe-tipe orang kerja gitu loh, pekerja keras gitu ininya, nggak mau menyia-nyiakan waktu. Kalau bisa sehari 3 titik belusukan jalan sana sini ya. Kita tahu sendiri di mana-mana kalau bisa cepat pengerjaannya, peresmiannya, biar dinikmatin sama masyarakat Indonesia ya. Kita tidak langsung memakan berita-berita yang simpang siur ataupun berita bohong teman-teman ya. Kita harus tunggu dulu klarifikasi ya dari Kaisang dan Bobi gitu ya. Tetapi di sini Bobi Nasution udah klarifikasi bahwa jet pribadi yang dia pakai itu adalah sewaan. Ya wajar aja lah gitu. Cuman kelebihannya karena dia adalah ininya pemerintahan, apalagi menantunya presiden gitu, jadi diincer gitu ya. Itu aja, kalau nggak manusia biasa aja menurut saya ya teman-teman. Gimana menurut kalian? Nanti komen di bawah ya. Ya menurut saya ini nggak selalu menjelekkan Pak Jokowi gitu loh ini ya. Dan menurut saya ini ya wajar-wajar aja lah teman-teman ya. Menantu Presiden Joko Widodo diduga naik jet pribadi hasil uang korupsi katanya. Dan anak Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, libur keluar negeri naik jet pribadi hasil korupsi katanya. Belakangan hari ini banyak sekali musuh Pak Jokowi ini mencari kesalahannya. Mencari kesalahan Pak Jokowi ini nggak temu. Mencari kesalahan anaknya dan juga mantunya. Kemarin kan anaknya itu Kaisang libur keluar negeri itu, pakai jet pribadi. Katanya itu hasil korupsi. Itu harus diperiksa oleh KPK. Kalau kalian berani, lapor aja ke KPK. Cek apakah itu hasil korupsi atau enggak. Begitupun juga menantunya Pak Jokowi. Dia juga nyatakan, itu bukan hasil korupsi, itu hasil kerja saya sendiri. Itu jet pribadi itu disewa, bukan punya dia sendiri gitu loh. Coba kalian pikir, mereka itu juga usaha, punya usaha sendirilah. Mereka juga orang kaya. Ya, Mereka itu bukan orang miskin, bos. Jangan karena Anda mencari kesalahannya Presiden Jokowi itu tidak ada, sampai buat fitnah bahwa anak dan mantu Presiden Joko Widodo adalah korupsi. Pak Jokowi ini tidak ada salahnya. Kalian aja yang mencari kesalahannya Pak Jokowi. Mencari kesalahannya Pak Jokowi itu tidak ada di mata masyarakat. Cuman kaliannya aja yang adu domba gitu loh, supaya masyarakat itu benci Jokowi. Supaya masyarakat itu benci keluarga Jokowi. Guys, kali ini kita bahas mengenai Mahfud MD yuk. Karena akhir-akhir ini dia ini getol banget mengkritik pemerintah. Dia lupa kali ya bahwa dia ini pernah berada di dalam kepemerintahan, tepatnya menjadi Menko Polhukam waktu itu, sebelum dia mengundurkan diri dan mengikuti kontestasi Pilpres. Keok. Nah, pernah dulu ada tuh lagi heboh-hebohnya bahwa katanya presiden akan memperpanjang masa jabatannya, tepatnya 3 periode. Nah, waktu itu Pak Mahfud inilah yang pasang badan membela habis-habisan Pak Jokowi bahwa tidak ada tuh pembahasan mengenai 3 periode apalagi perpanjang jabatan, kan begitu. Itu dulu.
Nih, masih ada nih Kita videonya. lihat dulu ya. Nih. Tidak pernah ada pembahasan tentang penambahan masa jabatan presiden dan wapres, baik untuk menjadi 3 periode maupun untuk memperpanjang 1 atau 2 tahun. Tuh kan. Aduh. Bang, kalau udah berada di pemerintahan dengan di luar pemerintahan itu berbeda ya. Nah, kalau pengen melihat sifat seseorang ya di sini, diujinya di jabatan. Jangan muka dua Coba lah kita ya. dengar sekarang setelah dia tidak berada di pemerintahan lagi. Coba kita dengar masih mengenai perpanjang masa jabatan presiden. Yuk kita dengar. Ini ada videonya. Pak Jokowi ini ingin mempertahankan kekuasaan itu sudah lama dan langkah-langkahnya tidak pernah berhenti. Ya. Jadi bermuka dua. Pertama nih, mulai dari apel kepala desa itu yang dimotori oleh menteri-menteri agar membuat pernyataan 3 periode. Tapi masyarakat sipil, pejuang demokrasi dan penegakan hukum ngelawan habis-habisan, partai politik seperti Ibu Mega ngelawan, sehingga itu gagal. Sudah itu dimunculkan lagi ide, kalau tidak bisa 3 periode, diperpanjang 2 tahun atau 3 tahun kan. Tuh kan, beda lagi kan. Aduh. Tapi setidaknya kita udah tahu kan siapa Mahfud MD sebenarnya. Iya. Ternyata dia seorang profesor yang menjadi provokator. Nah, kalau udah kayak gini gimana nih Pak Mahfud? Akan menimbulkan kekacauan yang menyesarakan rakyat, menyesenggarakan rakyat itu. Gila. Jadi hilang respect ini sama Pak Mahfud, teman-teman. Bagi kalian yang menonton, apa tanggapan kalian? Bagaimana? Boleh beri komentar di kolom komentar ya, teman-teman. Karena semakin banyak komentar kalian, semakin banyak juga orang akan nanti membaca, oh ternyata ada ini plusnya gitu kan, kebaikan kinerja Jokowi dan sebagainya. Apa pandangan kalian? Tolong komen di kolom komentar ya, teman-teman. Itu aja, teman-teman, video kali ini. Pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye bye.